Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengisahkan pertemuan antara Harim bin Hayyan dan Uwais Al-Qarni. Harim bin Hayyan berkata, "Ketika aku mendengar berita tentang Uwais, aku berangkat ke Kufah. Aku tidak punya keinginan apapun selain untuk mencarinya. Sampai akhirnya aku menemukannya tengah duduk di tepi sungai Efrat di pertengahan siang. Ia tengah berwuduk, lalu aku mengenalinya sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan kepadaku. Ia ternyata kurus, kulitnya hitam, kondisinya acak-acakan, botak dan penampilannya menakutkan. Aku mengucapkan salam kepadanya. Ia menjawab salamku, lalu menatap ke arahku. Aku menjulurkan tangan untuk berjabat tangan dengannya, tetapi ia tidak mau menjabat tanganku. Lantas aku berkata, "Semoga Allah merahmati dan mengampunimu, wahai Uwais. Bagaimana kamu ini?" Tetesan air mataku berlinang karena rasa cintaku kepadanya, dan rasa iba karena melihat kondisinya, sampai aku menangis terseduh dan ia pun turut menangis. Aku berkata, "Sampaikanlah hadis kepadaku dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah merahmatimu." Uwais Al-Qarni berkata, "Aku tidak menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku tidak pernah bertemu dengan beliau. Ayah dan ibuku menjadi tebusan bagi beliau. Namun aku pernah melihat beberapa orang yang pernah melihat beliau. Aku tidak ingin menjadi ahli hadis, hakim ataupun mufti. Di dalam hatiku ada sesuatu yang menyibukkan diriku sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan orang lain." Aku berkata, "Wahai saudaraku, bacakanlah kepadaku beberapa ayat dari Al-Quran agar aku bisa mendengarnya darimu, dan sampaikanlah suatu wasiat kepadaku untuk aku jaga, karena aku mencintaimu karena Allah." Uwais meraih tanganku lalu berkata, "Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, maha mengetahui dari setan yang terkutuk." Lalu Uwais membacakan surat Ad-Dukhan ayat 34 sampai 42. "Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tidaklah kami ciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sungguh hari keputusan itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semua, yaitu pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang." Kemudian ia menarik nafas panjang. Aku melihatinya hingga aku mengiranya pingsan. Setelah itu ia berkata, "Wahai Harim bin Hayyan, ayahmu Hayyan sudah mati, dan engkau tidak lama lagi pasti akan mati. Setelah itu engkau masuk surga atau neraka. Ayahmu Adam telah mati, dan ibumu Hawa juga telah mati. Wahai ibnu Hayyan, Nabi Allah Nuh telah mati. Demikian juga Ibrahim Khalilullah, Musa yang diajak berbicara dengan Allah, Daud yang menjadi Khalifah Ar-Rahman, dan juga Muhammad. Mereka semua telah tiada. Abu Bakar, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara dan kawanku Umar bin Khattab juga sudah tiada." Lantas aku berkata kepadanya, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Uwais. Sayyidina Umar belum meninggal dunia." Uwais berkata, "Ya, ia sudah meninggal dunia. Rabbku Azza wa Jalla telah memberitahukan kematiannya kepadaku, dan Dia telah memberitahukan kematianku kepadaku. Aku dan kamu berada di antara orang-orang yang sudah mati." Setelah itu, Uwais membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membaca doa ringan. Kemudian Uwais berkata, "Inilah wasiatku kepadamu. Al-Quran pemberitahuan kematian para rasul dan pemberitahuan kematian orang-orang mukmin yang baik. Maka dari itu engkau harus selalu mengingat kematian, dan jangan sampai ingatan itu terlepas dari hatimu meski sekedip mata pun jua.
peringatkanlah kaummu saat engkau kembali kepada mereka, dan nasihatilah umat secara keseluruhan. Jangan sampai engkau memisahkan diri dari jamaah sehingga engkau memisahkan diri dari agama tanpa engkau sadari, lalu engkau masuk neraka. Berdoalah untukku dan juga untuk dirimu. Setelah itu, Uwais berkata, "Ya Allah, dia ini mengatakan bahwa ia mencintaiku karenamu dan mengunjungiku karenamu. Maka perlihatkanlah wajahnya kepadaku di surga. Masukkanlah dia ke kediamanku di negerimu, negeri keselamatan. Jagalah dia selama ia hidup. Buatlah dia merelakan yang sedikit dari harta benda dunia. Jadikanlah ia termasuk di antara mereka yang bersyukur atas nikmat yang engkau berikan kepadanya, dan berilah ia balasan baik atas kebaikannya kepadaku." Kemudian Uwais berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tidak akan melihatmu lagi setelah hari ini, dan semoga Allah merahmatimu karena aku tidak menyukai ketenaran. Aku lebih suka menyendiri karena aku sangat sedih ketika aku bersama orang-orang. Maka dari itu, janganlah engkau bertanya tentang aku ataupun mencari-cari diriku. Ketahuilah engkau selalu aku ingat, meski aku tidak melihatmu. Meski engkau tidak melihatku ataupun mengingatku, berdoalah untukku, karena aku juga akan berdoa untukmu dan mengingatmu. Aku ingin berjalan bareng sementara waktu bersamanya, tapi ia menolak. Akhirnya aku berpisah dengannya hingga aku menangis dan dia juga menangis. Aku melihatnya melalui salah satu jalan. Setelah itu aku bertanya tentangnya dan mencari-carinya, tapi tidak ada seorang pun yang tahu tentangnya. Setiap sepekan aku selalu memimpikan dia sebanyak 2 atau 3 kali. Seperti itulah pertemuan dan perpisahan itu terjadi, meski hanya berpisah secara fisik." Abu Abdullah An-Taji berkata, Harim bin Hayyan suatu ketika menjenguk Uwais, lalu Harim berkata kepadanya, "Wahai Uwais, tetaplah berhubungan dengan kami dengan sering berkunjung." Uwais berkata, "Aku telah berhubungan denganmu dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagiku ketimbang kunjungan dan pertemuan, yakni doa untuk seseorang yang tidak ada di hadapan mata. Sebab kunjungan dan pertemuan rentan terkena sikap menghias diri dan pamer." Apa yang menghalangi Uwais untuk meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mereka menjawab, Uwais sibuk beribadah sehingga tidak sempat meriwayatkan hadis. Hanya saja ia meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara mursal. Hamid bin Saleh berkata, "Aku mendengar Uwais Al-Qarni berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Jagalah aku terkait sahabat-sahabatku, karena di antara tanda-tanda hari kiamat adalah generasi terakhir umat ini melaknat generasi pertamanya. Saat itulah murka menimpa bumi dan para penghuninya. Siapa yang menjumpai hal itu, hendaklah ia meletakkan pedang dari pundaknya. Kemudian hendaklah ia bertemu dengan Rabb-Nya Azza wa Jalla dalam keadaan syahid. Jika ia tidak melakukan hal itu, janganlah ia mencela siapapun selain dirinya sendiri." Semoga Allah meridai sosok yang bertakwa, bersih, ahli ibadah, zuhud dan tidak dikenal. Semoga pula Allah mempertemukan kita dengannya dalam golongan hamba-hambanya yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.